Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini, dan bagi teman-teman yang belum kenal aku, kenalin aku Hakam Rosyadi, biasa dipanggil Hakam, dan sekarang aku seorang mahasiswa semester 1. Oke, seperti yang teman-teman udah baca di judul di video ini, aku akan jelasin bagaimana sih tips aku agar bisa bertahan dalam belajar. Tentunya di situasi sekarang ini ya, banyak mahasiswa dan murid pelajar juga masih melakukan pembelajaran di rumah aja. Tentunya banyak waktu luang nih di situ, dan pinter-pinternya kita sih buat manfaatin waktu luang tersebut. Kadang juga rasa malas itu kayak nggak bisa dicegah buat datang gitu kan. Dan disclaimer buat teman-teman semua, aku bukan tipe orang yang hobi banget belajar. Aku lebih fleksibel orangnya, terus kadang juga males. Jadi aku juga sering insecure sama teman-teman, kok bisa ya dia hobinya bisa belajar terus dan jadwalnya pun bisa teratur. Sedangkan aku menyusun jadwal aja kadang nggak bisa dijalanin semua, dan ternyata itu tuh sebuah kesalahan karena aku kurang mengenali diriku sendiri. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin merasakan hal yang sama denganku, bisa nanti tips yang aku sampaikan menjadi referensi bagi kalian. Tentunya nggak harus 100% kalian terapkan, namun disesuaikan dengan diri kalian agar kalian nggak kembali lagi jadi kaum rebahan. Oke. Nah, tanpa panjang lebar, mungkin langsung aja ya akan aku berikan tips buat kalian. Ya, tips yang pertama, lakukan hal positif di pagi hari. Walaupun aku belum konsisten, tapi ketika aku melakukan hal positif di pagi hari, aku merasakan mood aku jadi terbangun, dan itu bermanfaat untuk kegiatan berikutnya, sehingga hariku tuh jadi lebih produktif, jadi nggak nunda-nunda gitu, moodnya jadi bagus. Kalian boleh lakukan apapun yang menurut kalian tuh bisa bangun energi positif di pagi hari. Mungkin yang muslim dan yang non muslim juga bisa bangun pagi hari. Yang muslim bisa sholat dulu, dan yang terpenting itu jangan rebahan lagi. Kalian boleh duduk atau gimana pun, senyum ke ayah ibu di rumah gitu. Buat kalian yang ingin tahu aku ngapain aja paginya, mungkin kalau aku sendiri pagi itu aku lebih memikirkan hal-hal apa yang aku ingin lakukan di hari tersebut, terus disusun jadwalnya. Ini nanti aku akan jelasin juga ke tips berikutnya ya. Setelah itu jam 6-an aku mulai sarapan. Itu sarapan kecil-kecilan aja, kayak minum air putih yang banyak, makan makanan yang ringan kayak roti gitu, terserah buat kalian maunya apa. Kalau aku biasanya ada jagung rebus gitu, aku makan aja di rumah. Terus jam 7-nya aku sekarang lagi rutinin ingin berolahraga yang ringan-ringan aja gitu. Dulunya aku sempat lari, tapi karena menurutku waktunya nggak efisien, karena itu memakan waktu lama, jadi olahraganya di rumah aja cukup kok. Sederhana aja sih kalau aku, kayak push up, sit up, skipping gitu. 45 menit per hari itu cukup. Nah, setelah itu jam 8-nya aku mulai sarapan yang udah dimasakin gitu biasanya. Setelah itu istirahat, tunggu suhu badannya normal kembali. Habis itu aku mandi buat nyiapin perkuliahan, karena kuliah aku kan mulainya agak siangan ya, jam setengah 10-an, jadi masih keburu. Nah, ini disesuaikan lagi dengan jadwal-jadwal kalian dan pinter-pinternya kalian untuk membangun hal positif di pagi hari. Oke, lanjut ke tips yang berikutnya. Nah, untuk tips yang kedua yaitu susun jadwal. Nah, di pagi hari biasanya aku nyusun jadwal hari itu mau ngapain aja. Saran dari aku, mungkin kalau yang pribadinya sama kayak aku, jadwalnya tuh jangan dipatok waktu gitu. Maksudnya waktu jam 1 sampai jam 2 tuh ngelakuin ini. Menurut aku jangan. Jadwalnya fleksibel aja. Kalian buat to-do list gitu aja, dan biasanya aku catet di sticky note kayak gini, jadi nanti bisa dikletek terus ditempelin ke bagian-bagian yang sering kalian lihat. Mungkin ada banyak aplikasi yang menyediakan to-do list gitu ya, tapi aku lebih prefer ke sticky note gini. Karena kenapa? Karena aku jadi sering lihat, dan kadang kalau aku pakai aplikasi aku jarang lihatnya gitu, jadi lupa gitu. Itu kembali lagi sesuai dengan diri kalian masing-masing. Kalau kalian nyaman pakai aplikasi, boleh pakai aplikasi
semacam to-do list gitu, tapi kalau aku lebih prefer yang ditulis terus ditempel, nanti kalau udah selesai dicopot. Nah baru buat tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya aku masukin ke aplikasi yang namanya Notion. Mungkin teman-teman semua udah tahu ya aplikasi Notion. Nah itu bisa digunain banget kalau aku biasanya dimasukin tugas-tugas kuliah beserta deadline-nya, terus jadwal kuliah, sama per mata kuliah itu nanti dosen yang mengampu siapa dan materinya nanti apa aja, terus sumber belajarnya apa aja, itu bisa dimasukin di Notion. Oke, aku next ke tips yang berikutnya. Tips yang ketiga yaitu atur catatan. Catatan ini berguna banget buat kalian yang nge-review materi, karena catatan ini kan sesuai dengan bahasa kalian nih, dan itu sangat mudah dimengerti. Di sini aku ada 2 contoh buku, isinya catatan. Yang kuning ini dulu aku pas SMA, zaman SBM, terus yang ini yang kuliah semester 1. Mungkin aku kasih contoh yang dulu aku tuh pas pelajar gitu, nyatetnya gimana. Jadi ini kayak general aja buat yang masih pelajar bisa dicontoh. Untuk halaman depan itu isinya sticky note gini full. Ini isinya tuh kayak gini, rumus-rumus gitu. Dan ini rumus-rumus yang belum aku pelajari lebih dalam, bisa dikasihin kayak gini. Jadi kalau mau dihafalin atau diinget-inget lagi bisa langsung gampang. Buat yang pakai satu buku kayak gini, dipisah-pisah juga per mata pelajarannya. Jadi aku kadang dikasih hand lettering gini biar aku semangat nyatetnya. Kalian juga boleh sesuaiin dengan diri kalian. Kalian kalau nyatetnya semangat tuh gimana? Ini juga contohnya. Dan ini mudah banget buat di reviewnya. Dan ketika kalian mau buat mind mapping juga itu lebih gampang. Kedua, mungkin catatan aku pas kuliah ya. Buat sekarang kuliah ini aku udah jarang nyatet di luar kelas gitu, karena program studi yang aku ambil itu kan sistem informasi, dimana itu banyak sekali praktek-prakteknya timbang materi-materi teori. Jadi yang aku catat paling pas lagi pelajaran, dan itu materinya teori gitu guys. Aku nyatetnya masih dikit sih. Mungkin ada tips, ini tuh catatan aku dapat tipsnya tuh dari TikTok, tapi aku lupa username-nya tuh siapa. Jadi mungkin kalian udah pada tahu, atau yang belum tahu aku kasih tahu. Jadi ada tips buat catat pas kuliah itu, 1 lembar gini dijadiin 4 kolom. Kolom atas, kolom tengah, kolom bawah, sama yang pinggir gini. Yang atas ini isinya tuh matkulnya namanya apa sama tanggal. Terus yang di tengah ini sampai sini, ini isinya materi yang kalian dapat pas lagi dijelasin dosen. Dan yang di bawah ini kalian catat setelah materinya selesai, dan sepenangkapnya kalian tuh apa aja di kelas itu. Nanti kalian bisa dicatat di sini, disimpulin sendiri. Nah di bagian pinggir ini worth it buat aku, karena di kuliah ini banyak dosen yang jelasin istilah-istilah yang aku kurang paham, belum tahu artinya. Jadi kadang aku ditulis di sini. Dan kalau ada waktu tinggal dicari tahu. Oke, pokoknya kan pinter-pinter kalian buat ngatur catatan. Gak harus bagus, pokoknya kalau pas mau ada kuis atau apa mau di review itu ada materinya gitu, dan lebih terstruktur kalau ada catatan. Oke, next ke tips yang berikutnya. Oke, tips yang keempat yaitu nonton film. Sebenarnya ini nggak harus nonton film, sesuaikan diri dengan hobi kalian, tapi aku lebih prefer ke nonton film karena aku suka. Jadi jangan belajar mulu, kalian mungkin di akhir pekan kalian bisa memanfaatkan waktu itu buat menyalurkan hobi kalian. Terus kalau nonton film, sesuaiin juga sama tujuannya kalian, tujuan belajarnya kalian sama hidup kalian juga. Kalau aku sendiri, because I want improve my English and I want speak English more easily, jadi aku lebih prefer nonton TV series atau film yang pakai bahasa Inggris, juga subtitlenya juga bahasa Inggris. Ini tipsnya udah berlalu lalang banget, dan itu walaupun awalnya agak bingung, tapi itu worth it buat kalian. Jadi kalau kalian mau improve English atau Korea atau apapun, ya tonton film-film yang pakai bahasa tersebut. Dan kalau bisa film-film itu tuh yang menginspirasi gitu guys. Biasanya aku nontonnya tuh di Netflix, atau biasanya aku nontonnya tuh di Netflix gitu. Kalau mungkin kalian ingin tahu rekomendasi film dari aku, kalian bisa kalau mungkin kalian ingin tahu rekomendasi film yang pernah aku tonton dan menurut aku bagus, kalian bisa komen agar aku bisa buatin list rekomendasi buat kalian. Oke, next ke tips yang berikutnya. Tips yang kelima adalah, ya,
self-care. Ini menjadi tips terakhir dari aku, tapi ini sangat penting juga, gak kalah penting dari yang lain. Jadi kalian juga harus memperhatikan diri kalian dan merawat diri kalian sendiri. Kan bisa memperhatikan mungkin karena kalian udah lelah, udah banyak tugas yang kalian selesaikan pekan ini, kalian bisa meluangkan waktu untuk pergi jalan-jalan. Dan yang aku saranin, kalian meluangkan waktu untuk diri kalian bersama diri kalian sendiri. Jadi aku juga kadang luangin waktu untuk diriku bersama diriku sendiri gitu. Ini bukan semacam nanti overthinking atau gimana, tapi ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk mengimprove diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa menanyakan, pekan ini tuh aku salahnya apa ya, kurangnya apa, terus yang bisa diimprove apa gitu, biar kedepannya jadi ada progresnya gitu. Aku nyaranin itu. Dan dari peluangan waktu kita kepada diri kita sendiri, itu menjadi sebuah alasan kita bisa mengenal diri kita sendiri jauh lebih dalam. Aku bisa ngomong kayak gini, aku bisa belajar dengan kayak gini karena aku mengenal diriku sendiri gitu. Aku tipe orang yang nggak harus terjadwal banget, tapi sebisa mungkin hari itu selesai gitu guys. Dan self-care sendiri nggak sebatas itu juga, nggak sebatas mental, tapi juga kalian merawat diri kalian, merawat penampilan kalian. Penampilan di sini bukan diartikan kalian harus seganteng dia atau semenarik dia atau secantik dia, tapi yang dimaksud penampilan di sini adalah agar kalian bisa bersyukur atas apa yang udah diberikan. Salah satu caranya yaitu menjaga kebersihan, karena secara tidak langsung hal tersebut akan meningkatkan percaya diri kalian. Dan yang aku bakal saranin sekarang, yang gak kalah penting juga, minum air putih. Ya, minum air putih kan bisa nyiapin satu botol ini isinya 1 liter atau bahkan yang 2 liter itu juga bagus. Buat teman-teman yang mungkin belum terbiasa minum air putih banyak, sebisa mungkin 1 liter ini habis guys 1 hari. Tapi disarankan, ketika aku lihat banyak influencer, ibu aku juga bilang, karena ibu aku bekerja di bidang kesehatan, nyaranin 1 hari itu 2 liter. Karena banyak kesibukan juga kan, hari kamu juga harus menjaga kesehatan. Salah satunya minum banyak air putih. Dan sekarang aku juga hari-harinya banyak dihabiskan di depan laptop juga agar tidak dehidrasi, banyak minum air putih. Semangat guys! Ya guys, selesai sudah. Itu adalah 5 tips dari aku yang tadi. Lakukan hal positif, susun jadwal, susun catatan, terus nonton film atau hobi kalian, terus yang kelima self-care. Jadi ketika kalian ingin bertahan untuk bisa belajar, kalian jangan hanya fokus memperhatikan cara-cara ketika sedang belajar, ketika udah buka buku tuh caranya gimana agar gak ke distract gimana. Gak hanya itu, tapi di luar itu juga banyak faktor-faktor yang harus kalian pertimbangkan. Karena ketika kita mau belajar, kita harus tahu dulu cara belajar yang benar. Dan itu tidak bisa dipisahkan dalam hal kita mengenali diri kita sendiri. Perhatikan juga kesehatan mental kalian. Kalau mungkin dirasa kalian udah lelah, ya berhenti dulu, beri waktu, terus habis itu lanjut lagi gitu, agar pekerjaan juga maksimal dan kalian gak jadi males gitu guys. Ya, terima kasih teman-teman yang udah mau nonton. Sekian video dari aku. Aku harap ini bisa membantu kalian, bagi kalian yang ingin merubah kebiasaan menjadi lebih baik, apalagi memerangi kemalasan dalam belajar. Oke, terima kasih. Sekian dari aku. Kalau mungkin kalian ada saran atau hal-hal yang aku sampaikan itu ada yang salah atau bagaimana, kalian bisa langsung mention di kolom komentar dan atau saran-saran apapun di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.